Naik bis tingkat dengan waktu tempuh perjalanan 1 hari atau 1 malam mungkin udah biasa. Nah, gimana rasanya kalau naik bis tingkat selama 3 hari perjalanan? Yuk ikuti perjalananku kali ini mencoba bus tingkat dengan rute terjauh se-Indonesia yang dilayani oleh Sempatistar. Perjalanan ini akan menempuh jarak kurang lebih 1.900 km dari Jakarta menuju ke Medan, Sumatera Utara, melewati 7 provinsi dan puluhan kabupaten kota. Oh iya, bis ini juga menjadi bus sleeper dengan rute terjauh dan bus dengan tarif termahal se-Indonesia. Tarifnya 1,8 juta untuk full trip dari Jakarta ke Medan. Nah, karena perjalanannya akan sangat panjang, video ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Penasaran dengan keseruan perjalanan selama 3 hari ke depan? Yuk kita mulai dari video bagian pertama ini ya. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat sore dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Ini hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 jam 2 siang. Siang hari ini kita akan memulai perjalanan panjang menuju ke Medan bersama bis double decker dengan rute terjauh se-Indonesia. Nah, kemarin banyak banget yang request buat ngetrip ke Sumatera lagi ya. Alhamdulillah ini ada kesempatan dan kita langsung nyobain bis yang lagi naik daun karena menjadi bis tingkat dengan rute terjauh nih se-Indonesia. Oke, ini masih jam 2 dan untuk bis yang kita naikin tuh masih nyampe Bekasi sana, masih jemput-jemput penumpang. Kita tungguin bisnya datang, mungkin nanti kita berangkat dari sini sekitar jam 3 atau 4 sore. Yuk kita keliling liatin bis yang ada di Terminal Kampung Rambutan sama ngambil tiket dulu ya. Skuy. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, tepatnya di shelter sisi barat. Untuk shelter barat ini untuk bis-bis yang jarak pendek menuju ke area Jawa Barat, Merak, dan lain sebagainya ya. Nah, ini untuk agen-agen busnya. Wow, ada Pahala Kencana, Jakarta Denpasar. Untuk agen-agen busnya itu ada di lantai 2 Terminal Kampung Rambutan teman-teman. Kalau dulu sebelumnya kan di lantai 1 ya, kurang tertata gitu. Sekarang udah tertata rapi di lantai 2. Yuk kita coba lihat agennya dulu ke sana teman-teman. Nah, ini sekarang kita udah berada di lantai 2 Terminal Kampung Rambutan teman-teman. Dan sekarang udah makin rapi ya yang di lantai 2 ini. Ini tuh untuk ruangan khusus agen-agen atau loket-loket bis teman-teman. Dan di sini tuh lengkap banget ya. Selain mengarah ke timur, ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, di Kampung Rambutan ini rata-rata banyak juga yang mengarah ke Sumatera. Baik itu ke Padang, Medan, Pekanbaru, Lampung, Palembang, dan lain sebagainya. Keren sih, yang bagian atas ini udah jadi bersih dan tertata rapi ya, nggak kayak yang dulu. Untuk agen Sempatistar berada di loket nomor mana ya? Oh ini, nomor 28 teman-teman. Pemesanan tiket untuk Kampung Rambutan kalian bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Nah, selain pesan melalui agen, kalian juga bisa pesan lewat online teman-teman, Traveloka atau website Sempatistar. Kemarin kami itu pesan lewat websitenya Sempatistar, tak tulis di bawah ya. Pesannya cukup mudah, tinggal klik rutenya terus pilih kelas yang dilayani. Nah, sebenarnya kalau dari Jakarta ini kalau pesan lewat online itu titik naiknya cuma ada di Pasar Rebo teman-teman. Akan tetapi kalau ngonten dari sana kan loketnya itu berada di pinggiran jalan gitu, rame dan berisik banget ya. Jadi saya izin untuk naik dari Terminal Kampung Rambutan biar bisa sekalian hunting dulu dan lebih leluasa buat ngonten. Yuk sambil nunggu bisnya datang, kita hunting-hunting dulu melihat bis yang masuk Terminal Kampung Rambutan. Skuy.
Oke, kita kembali lagi ke lantai 1 ya. Jadi untuk terminal Kampung Rambutan ini, shelternya itu terbagi menjadi 2 teman-teman, sisi timur dan juga sisi barat. Untuk sisi barat ini untuk bis-bis yang jarak pendek, misalnya untuk rute ke Merak dan rute Jawa Baratan ke Garut, Tasik, Subang dan lain sebagainya. Tuh lengkap banget tuh bisnya. Sedangkan untuk bis malam yang mengarah ke Jawa Tengah, Jawa Timur biasanya ada di shelter yang sisi timur sana ya. Seperti itu. Oke, sambil nungguin bisnya datang, kita coba keliling dulu di parkiran belakang terminal Kampung Rambutan. Nah, di sini tuh tempat pengendapan atau parkirannya bis-bis yang inap, perpal atau istirahat teman-teman. Dan ini ada Sempatis Star juga nih. Nomor pintu atau nomor kode 39. Ini pakai body Jetbus 3S HD dengan sasis Scania K360 teman-teman. Jadi setelah perjalanan 3 hari Medan Jakarta, dia itu biasanya istirahatnya sehari atau 2 hari gitu, baru berangkat lagi teman-teman. Ada 3 nih perpalannya, 1, 2, 3. Kemungkinan untuk yang keberangkatan besok, lusa, dan satunya lagi. Mantap. Ini ada PO TN Trans atau tanpa nama. Wah, bis yang namanya cukup unik karena tanpa nama. Kayaknya kalau nggak salah tujuan Pekanbaru atau Jambi gitu. Di Pati juga banyak bis ini teman-teman. Nah, karena tempatnya luas, parkirannya lebar ya, jadi terminal Kampung Rambutan ini jadi favorit bis-bis buat istirahat teman-teman. Bis-bis Sumbar juga rata-rata kalau perpal atau istirahat di sini kebanyakan. Ini ada PO Mior Sleeper Dream Class dengan julukan Kota Kuali. Terus ini ada Gumarang Jaya Ma Unjua Kelas yang eksekutif leg rest juga istirahat di sini. Di sini juga ada parkiran PO Al Hijrah teman-teman. Ini bis Jakarta Sumbar yang lagi naik daun. Unitnya didominasi oleh unit-unit premium dan gak sedikit yang pakai unit tronton Volvo. Keren banget. Yang kiri tuh Pangeran Jiu tuh. Nah, untuk PO Sempatis Star rute Jakarta Medan ini keberangkatannya itu ada setiap hari teman-teman. Tapi unitnya itu random ya. Bisa dapat yang Mercy 1626 seperti ini. Bisa juga dapat yang Scania K360 kayak yang itu. Bisa juga dapat tronton dan bisa juga dapat double decker. Nah, ketika saya naik di bulan ini, jadwal double deckernya itu setiap 5 hari sekali teman-teman. Jadi ini tuh tanggal 5 berangkat dari Jakarta, terus nanti tanggal 10 berangkat dari Medan, dan tanggal 15 baru dari Jakarta lagi. Karena saat ini yang double decker di rute Jakarta Medan itu untuk sementara cuma ada 1 unit. Jadi jadwalnya cuma ada setiap 5 hari sekali. Dan kebetulan banget ini pas momen libur, jadi saya langsung gas berangkat menuju Medan deh. Momen langka banget ini, double decker rute terjauh se-Indonesia ya. Oke, dan ini kita udah berada di shelter yang sisi timur teman-teman. Ini untuk bis-bis yang mengarah ke area Jawa Tengah, Jawa Timur, dan yang jauh-jauh lah. Ini jam siang masih cukup sepi ya, ramenya biasanya sore menjelang malam gitu. Ini ada Rosalia Indah UHD, rute Ciputat, Malang. Sekarang udah ganti livery ya. Asupan di siang hari yang cukup panas ini. Minum es doger dulu cuy. Nah, ini ada bis tujuan Medan juga teman-teman. PO Putra Pelangi. Wah, mantap. Semoga berjumpa di jalan nanti ya. Nah, untuk pilihan bis dari Jakarta menuju Palembang, menuju ke Medan yang direct itu ada beberapa macam pilihan teman-teman. Yang pertama, yang paling mewah dan bisnya itu premium-premium, ada PO Sempatis Star, bis yang akan kita naikin nanti. Selain Sempatis Star juga ada PO Medan Jaya, itu terkenal kenceng dan cepat waktu tempuhnya. Terus ada juga PO Putra Pelangi sama Pelangi. Terus yang pasti ada juga PO ALS sama PM Toh yang ke Aceh teman-teman. Tarifnya rata-rata di kisaran ya 800-900 ribuan. Untuk ALS itu yang paling murah. Saya kemarin sempat nanya tuh 500-an ribu doang yang ekonomi loh. Keren, udah bisa sampai Medan cuy. Kalau Sempatis Star yang kita naikin itu untuk eksekutifnya itu 900 ribu teman-teman. Sedangkan yang sleeper 1.800.000. Wah, mahal banget ya. Untuk tarif 900 ribu dari Jakarta ke Medan sih ini bisa dibilang ya standar, tapi emang kalau dibandingin pesawat itu nggak beda jauh.
Untuk saat ini rute Jakarta Medan pesawat itu di kisaran 1.300.000 1.400.000 teman-teman. Jadi dengan tarif bis 900.000 ditambah belum lagi sama makannya sepanjang jalan ya teman-teman, bisa habis 200 atau 300 ribuan. Tentu saja lebih mending pesawat dengan waktu tempuh cuma 2 jaman aja. Cuman nggak semua masyarakat itu suka atau mau naik pesawat teman-teman. Jadi bis ini tetap ada pangsa pasarnya sendiri. Apalagi untuk orang yang takut naik pesawat, terus orang yang bawa barang bawaan banyak. Nah itu kalau pesawat kan nggak bisa tuh. Itu salah satu alternatifnya naik bis. Terus orang yang pengen merasakan sensasi atau keseruan perjalanan di jalan. Contohnya yang kita alami saat ini nih, yang kita lakuin saat ini ya. Nah kalau menurut kalian gimana? Jakarta ke Medan, mau nyobain naik bis dengan tarif 900.000 atau mending naik pesawat aja? Coba komen di bawah ya teman-teman. Ketemu orang ini lagi bro, Indarto. kemana-mana masih Lifka lagi. Bogor Blitar ya. Oke, kita sama teman-teman nih, ada Mas Migdar. Halo Mas Anas dan Cahi gimana? Sama Mas Dek Bus. Oh iya, kita belum rekam ini tadi. Oke, kita OTW kemana hari ini? OTW ke Aceh. Oh. Naik bis Adi Putro pasti. Oke, ini udah terparkir di sini PO Putra Pelangi Perkasa atau P3, rute Bogor Medan via lintas timur. Rutenya sama persis kayak Sempati Star yang kita naikin nanti teman-teman. Cuman bedanya kalau yang Putra Pelangi ini kelasnya itu non lekeres ya, semacam kayak VIP gitu. Dan untuk bis di rute Jakarta Medan itu rata-rata menggunakan tameng atau tralis semua seperti ini. Putra Pelangi pakai tameng, Sempati Star pakai tameng, Medan Jaya juga pakai. Yang nggak pakai ALS sama PM Toh itu rata-rata nggak pakai ya. Oke teman-teman, pukul 3 sore bis yang akan kita naikin akhirnya datang juga. Asli ganteng banget. Dan ini dia double decker dengan rute terjauh se-Indonesia Raya. Gokil, keren banget cuy. 3 hari ke depan kita bersama bus ini. Ces, pintunya udah pneumatik, otomatis semua. Oke teman-teman, ini armada yang kita naikin selama 3 hari ke depan menuju ke Medan teman-teman. PO Sempati Star double decker dengan bodi Jetbus 3 Plus DD bikinan karoseri Adi Putro. Untuk sasisnya ini menggunakan Scania K410 IB. Dan ini merupakan armada yang dipamerin di ajang Gias tahun 2019 yang lalu ya. Kalau kalian ingat dulu ada 2 double decker, yang satu Scania-nya Sempati, yang satu Mercy-nya Pandawa 87. Jadi warnanya tuh sama persis. Dan kita naik bis ini selama kurang lebih 60 jam perjalanan ke depan teman-teman. Bismillah, semoga selamat dan lancar sampai tujuan. Setelah ini kita langsung menuju ke Merak, cuman masih mampir-mampir mungkin di beberapa agen yang kita lintasi nanti ya. Ini tampilannya seperti armada tempur gini ya, full pakai tameng atau tralis untuk menghindari pelemparan batu atau hal-hal yang nggak diinginkan. Dise ya Mik. Oke. Terima kasih banyak ya. Naswan ya. Lifka mana tadi? Ayo Dise. Oke teman-teman, bismillah, kita berangkat pukul 15.20 WIB di hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 teman-teman. Kita hitung titik startnya mulai saat ini ya. Perjalanan menuju ke Medan nanti ditempuh dalam waktu kurang lebih 50 hingga 60 jam perjalanan bergantung kondisi lalu lintas dan ampiran. Dan rutenya ini nanti full via lintas timur Sumatera, jadi lewat Merak, Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru hingga Medan. Jarak tempuhnya kurang lebih 1.900-an kilometer.
Oke, yuk kita naik ke lantai atas. Mas Adi naik bus di sleeper teman-teman, sedangkan saya di lantai atas sana. Asli mewah banget. Sumatera ya. Saya duduk di kursi ini teman-teman. Lebih ekstrim. Wah. Misi ya bang? Iya bang. Oke, ini keluar area terminal Pulau Gebang, terminal Kampung Rambutan teman-teman. Kita mengarah ke kantornya di Pasar Rebo ya. Dan untuk pandangan dari kursi paling depan seperti ini. Ini karena bis lintas Sumatera, Simpati Star ini semuanya pakai tralis atau tameng atau pengaman kaca ya. Jadi panjangannya emang benar-benar terbatas. Apalagi kalau malam hari, wah kayaknya nggak bisa lihat apa-apa sih ini. Ya kita nikmatin aja nanti gimana caranya. Oke, dan ini ketutup stiker yang cukup gede juga. Terus ada apa juga hiburannya. Nah, ini duduk mana sampean? Aku hasilnya sleeper. Sleeper ya nanti. Kita tukeran aja lah ya. Oke. Untuk relax room, oke ya, longgar banget ya. Perjalanan 3 hari mah enak kayak gini ya. Hari longgar. Ini Longgar. kayak PO lain untuk Jakarta Medan ya. Hah? Termasuk paling longgar nggak sih? Iya. Kayaknya satu-satunya yang pakai leg rest juga. Dan paling mahal juga pasti nih. Wih. Apa ya? Lah, saya tak naikin. Ya, kan bukan asli dari karoseri yang Pro. ALS CP5. Ini Celsiusnya Naik dari mana tadi bang? dari Pulau Gebang. Asli sini, Jakarta. Wah, asli sana. Oh, Palembang. Kerja di sini berarti. Cuman ini jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Lihat keluarga. So, sering naik Simpati apa baru pertama? Baru pertama ini. Baru pertama. Biasanya apa? Rosalia. Oh, Rosalia. Oh, Rosalia kayak Rosalia. langganan ikut yang bis Cikarang itu ya. Langsung Surabaya. Oh, Surabaya. Kan dari Surabaya kemarin ke tempat saudara Jakarta. Di Jakarta dulu. Oh, iya. Wah, bisnya bagus-bagus kalau Rosalia. Rosalia guys. Keren. Mantap. Nah, ini untuk kantornya Pasar Rebo, letaknya tuh tepat berada di sebelah kantor Gunung Harta, teman-teman. Tuh, Simpati Star. Oke, kita mampir agen Pasar Rebo. Bisnya seperti ini teman-teman, full tameng ya. Udah kayak naik kendaraan taktis rantis atau kendaraan tempur Brimob. Fungsi dari tralis ini untuk menghindari aksi pelemparan batu yang sering terjadi di lintas timur Sumatera teman-teman. Khususnya di lintas Pekanbaru Medan sana ya. Makanya rata-rata bis di jalur sana tuh pada dikasih tameng atau tralis kaca depannya. Berapa ini ya? 29 dan 30. Nah, untuk kursi yang ada di atas ini kan konfigurasi kursinya buat teman-teman. Tapi ini full bisa teman-teman dalam baca juga. Dan untuk fasilitas keamanan di sini ada palu darurat dan kaca. Oke teman-teman, kita ngisi solar dulu di SPBU masih di daerah sekitaran Pasar Rebo sini. Sebelum memasuki lintas timur Sumatera yang biasanya tuh langka solar ya. Jadi sebelum nyampe sana kita pastiin dulu tangkinya udah penuh biar nanti nggak kepikiran. Dan ini bis yang kita naikin teman-teman, liverynya ini livery pameran ya. Dan interiornya juga spek pameran. Tadi belum sempat kita review, habis ini kita review aja. Liverynya ini sama persis kayak Pandawa 87 yang double decker yang bawahnya bisa muat mobil waktu itu. BTW kalau kalian perhatiin, tameng atau tralisnya tuh gede banget ya. Ngeri cuy. Gokil. Oke teman-teman, setelah antre ngisi solar cukup lama, kita akhirnya berangkat lagi. Udah 1 jam perjalanan dari Kampung Rambutan ini ya. Kita ngelewatin depan terminal Kampung Rambutan lagi. 1 jam udah ya kita dari Kampung Rambutan dan masih di Kampung Rambutan. Gak apa-apa, kita nikmatin aja perjalanan panjang ini.
Nah, sekarang kita dalam perjalanan dari Pasar Rebo menuju ampiran berikutnya, yaitu Terminal Pasar Jumat Jakarta Selatan. Kita sekarang berada di Tol Jor atau lingkar luar Jakarta. Yuk, berhubung penumpangnya belum penuh, kita review dulu interiornya teman-teman. Skuy. Nah, seperti ini interiornya di dek atas teman-teman. Konsepnya ini warna coklat muda gitu, dan ini spek khusus ya, karena dulunya merupakan armada pameran Gias tahun 2019. Dari mulai lantainya, wah udah motif kayu seperti ini. Terus bagasi atasnya juga full ditutup dengan lapisan kayak kain coklat gitu. Estetik banget sih. Untuk seatnya ini di dek atas berkapasitas 40 seat konfigurasi 22 dengan kelas eksekutif teman-teman. Seatnya ini bikinan Aldila yang ukuran gede dan udah dilengkapi dengan leg rest atau sandaran kaki. Ada juga selimut di setiap kursinya. BTW ini selimutnya lumayan tebel loh, tebel dan halus banget, lebar juga ini. Kalian lihat, dilipat aja setebel ini loh. Terus setiap seatnya juga udah dilengkapi dengan AVOD atau TV kecil di bagian depan. AVOD-nya ini beneran nyala ya, ada TV-nya di dalam. Cuman ini yang generasi lawas biasanya belum connect sama WiFi. Nah, ini ada wadahnya di sini untuk colokan USB. Kalian bisa ngecas lewat sini atau lewat di lover AC bagian atas. Jadi perjalanan panjang jangan takut kehabisan daya teman-teman. Seperti itu. Untuk di bagian belakang ada tempat istirahat kru atau kandang macan ini ya, di bagian sini. Untuk legroomnya ini lumayan longgar ya. Ya malah longgar banget sih, diisi 40 seat baik kiri maupun kanan. Kursi hot seatnya di bagian depan juga tadi longgar. Selain kursi depan, kursi yang menurut saya recommended kalau naik bis tingkat itu berada di belakang tangga sini. View-nya di bagian kiri lebih luas teman-teman. Oh ya, satu lagi yang beda, ini tirainya itu bukan model yang tirai biasa, melainkan model tirai yang kayak gini. Nah, ini spek khusus pameran nih teman-teman. Jadi ada bingkainya kayak kereta gitu ya. Estetik. Untuk interiornya kalau lewat jalan yang rata masih cukup senyap, kecuali kalau lewat jalan bergelombang gitu lumayan getar-getar ya, wajar buat armada yang udah berumur sekitar 6 tahun. Ini ada armrest atau sandaran tangan, bisa kalian lipat dengan cara menarik gini lalu diputar. Terus ada juga seat belt atau sabuk pengamannya juga. Terus ini tombol reclining seat, tinggal kalian pencet terus kalian rebahin ke belakang teman-teman. Wah asli ini bisa dibilang sih bis ternyaman di jalur Jakarta Medan ya. Kelas eksekutif leg rest. Untuk tarifnya untuk yang kelas eksekutif ini full trip Rp900.000. Sedangkan Jakarta Pekanbaru 700.000 dan Jakarta Jambi Rp600.000. Gimana? Worth it nggak menurut kalian? Silahkan komen di bawah ya. Dan tarif itu belum termasuk servis makan ya. Jadi sepanjang jalan nanti kita jajan sendiri. Nanti saya coba jumlahin totalnya biar kalian bisa buat bayangan. Nah sekarang yuk kita coba review di kursi yang bagian bawah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke dek bagian bawah teman-teman. Seperti bis double decker pada umumnya ya. Bis ini terdiri dari 3 kelas yang berbeda. Di bagian atas eksekutif, bagian bawah super eksekutif 21, dan di bagian depannya itu ada sleeper sebanyak 2 kursi. Nah, untuk seat super eksekutifnya seperti ini teman-teman. 21 dengan kapasitas sebanyak 6 kursi. Ukurannya gede banget, cocok buat kalian yang bepergian sendirian. Untuk tarifnya yang super eksekutif ini dari Jakarta ke Medan, tak tulis di bawah. Wah, lumayan tuh. Gimana rasanya Pak? Enak? Mantap ya? Jos. Tidak mengecewakan. Oke. Dan ini kelas yang ketiga yaitu sleeper. Mas Adit duduk di sini teman-teman. Halo. Oke teman-teman, dan ini kelas yang tertinggi dan termahal di armada ini. Buat yang belum tahu, FYI tarifnya ini merupakan tarif termahal bis di Indonesia untuk saat ini, yaitu Rp1.800.000. Wow, luar biasa teman-teman. Ini tiket bus yang lebih mahal dari pesawat cuy. Kalau rata-rata pesawat 1,3, 1,4,
ini tarifnya 1,8. Tapi kalau kalian beli tiket di sini, kalian bakal bisa ngerasain full rebahan selama 3 hari ke depan. Dan ini bukan pakai sleeper seat, melainkan pakai kasur beneran. Nah, real kasur beneran, ini real sleeper cuy. Dan setiap seatnya udah dilengkapi dengan bantal, guling, sama selimut bed cover yang masih terbungkus rapi. Ada juga avotnya teman-teman, dan ya space-nya lumayan lega lah. Oke teman-teman, ini kita mulai dari posisi duduk. Sebenarnya kalau duduk normal itu ya mentok atas ya, karena emang ini bukan untuk duduk tapi untuk rebahan. Kita coba rebahan di masuk yuk. Nah, lihat teman-teman, posisi panjang kabinnya itu benar-benar muat buat 1 orang, dan kepala saya nggak sampai mentok belakang, kaki saya juga nggak sampai mentok. Mungkin 1,8 ini masih oke buat rebahan cuy. Seperti ini. Rebahannya ini benar-benar 180 derajat, bukan lagi yang miring-miring gitu. Wah, ini asli. Kalian bisa ngerasain nih, misal ada rezeki sisa atau ada waktu sisa, yang pasti ya bisa ngerasain sensasi 3 hari naik bis sleeper dari Jakarta ke Medan. Seperti ini teman-teman, posisi duduk, posisi rebah, tiduran di seat sleepernya benar-benar lega banget. Kiranya bisa kalian buka. Ini gimana ya? Oh, dari sini seperti ini. Fasilitas hiburannya ada avot seperti ini, mantap. Gimana, pengen nyobain nggak teman-teman Jakarta ke Medan naik bis ini? Lancar sebelah kiri ya? Iya, soalnya pada keluar kayaknya Pak. Tapi masih jauh Pasar Jumatnya. Satu orang pula di situ. Oh, cuma 1. Aduh. Gak mau itu ya, digojek sama agennya gitu ya. Izin rekam ya Bang. Nah, driver pertama yang bertugas dengan Bang siapa Bang? Bang Yon. Bang Yon. Oke. Ini dengan Bang siapa Bang? Madi. Madi. Siap. Asli Medan Bang? Aceh. Oh, Aceh Bang? Oh, dari Aceh semua? Oh, krunya Sempati. Saya kira Batak-Batak Bang. Boris. Masih panjang. Kita melewati MRT Lebak Bulus teman-teman, dan habis ini jemput penumpang di Terminal Pasar Jumat. Kita naikin penumpang di agen Terminal Pasar Jumat. Iya, katanya luar aja tadi. Agennya ada di sebelah sini. Di sini ada 2 macam terminal teman-teman. Ini Pasar Jumat, yang sana maju dikit sebelah kiri itu Terminal Pondok Pinang. Nah, kalau Sempati Star itu ada dua-duanya ya. Sini ada, sana ada. Cuman yang Pondok Pinang ini tadi kosong kebetulan, jadi habis ini kita langsung ke Poris. BTW ini hari terakhir masuk kerja teman-teman, jadi nggak heran kalau lalu lintas padat banget sedari tadi ya. Dan besok tuh hari raya Idul Adha dan libur panjang 4 hari hingga hari Senin buat karyawan kantoran. Jadi nggak heran kalau jalanan padat banget, macet di mana-mana sore hari ini. Ini kalau malam mungkin view-nya nggak kelihatan apa-apa ya kayak gini. Nah, ini sebelah kiri Terminal Pondok Pinang. Hari kerja terakhir, besok libur panjang sudah dapat dipastikan kalau terminalnya penuh sesak. Oh iya, mudah-mudahan aku mangka dari Mojokerto langsung yang naik sini langsung lami itu tersingkirkan lagi itu. Doa ini orang sehat, tenang, bocah. Ini agen Santika, wah membludak penumpangnya. Kita langsung masuk tol ya, ngarah Poris. Turun mana Bang? Turun mana? Kan baru. Oh, bukan baru.
Medan, Bang. Jangan gua ya. Iya. Dengan Bang siapa, Bang? Hah? Bang siapa? Winata aja, Winata. Oke. Naik dari mana tadi? Dari sini. Pasar Rebo. Iya. Oh, Pasar Rebo. Pekanbaru. Baru. Sering naik Sempati apa baru nyoba ini, Bang? Baru ini. Baru ini. Oh, biasanya naik apa? Biasanya naik Ganti-ganti. Putra Pelangi. Oh, Putra Pelangi yang putih tadi. Iya. Lebih murah tapi ya. Iya. Berapa biasanya, Bang? 600. 6,5, 600. Oh, 6,5. Kentut kau. Ini 700 ya? 700. 700. Oh. Selisih dikit tapi kan lebih enak ya, Bang. Ini baru pertama juga. Baru pertama ya. Buat penggemar bis mungkin sudah nggak asing lagi ya sama bis Sempati Star ini. Bis asli Aceh yang terkenal dengan unit premiumnya yang mewah-mewah. Sejarah bus ini diawali dari PO Bintang Sempati asal Aceh yang sudah beroperasi sejak tahun 90-an. Barulah pada tahun 2012, bus tersebut diakuisisi oleh Sepakat Group dan lahirlah PO Sempati Star ini. Pada awalnya bus ini berfokus di jalur akap Medan Aceh PP. Seiring berkembangnya waktu, Sempati Star melebarkan rutenya hingga Medan Padang, Medan Pekanbaru, dan rute terjauhnya yaitu Medan Jakarta. Sempati Star juga terkenal dengan unitnya yang didominasi oleh bis premium dan sering membeli unit yang dipajang di pameran Gias seperti unit yang kita naikin saat ini yang merupakan unit X pameran Gias 2019. Oh iya, Sempati Star ini juga menjadi bus akap pertama di Indonesia yang menggunakan unit double decker loh. Kala itu menggunakan bis tingkat Jetbus 2 yang dipamerkan di Gias tahun 2015. Oke teman-teman, kita naikin penumpang sekaligus naikin paketan di Terminal Poris Pelawat. Jam 6 pas ini ya. Suasana Terminal Poris sore hari ini masih lumayan ramai karena ini hari kerja terakhir sebelum besok libur panjang. Penumpang juga membludak tadi. Luar biasa, momen langka jam 6 malam tapi Terminal Poris masih padat banget. Alhamdulillah nambah penumpang lagi dari Terminal Poris. Dan setelah Poris ini udah nggak mampir akhir lagi. Kayaknya dari Poris sampai Merak langsung los ini ya. Nanti kita istirahat pertama di rumah makan Merak. Lupa saya namanya apa. Nih, duet driver yang bertugas nih. Ada Sarinda nih, bis legend Poris Surabaya via Pantura. Ini keberangkatannya nanti sekitar jam 7, jam 8. Ini bukan Mr. Ruby ya, beda, cuman mirip. Dan ini ada Haryanto, jam segini tujuan mana nih? Kayaknya Madura ini. Armada telat baru berangkat malam hari. 091 Gagak Rimang. Dan ini nggak tahu nih penumpang apa aja. Prepare berangkat lagi dari Terminal Poris teman-teman. Skuy. Berhubung penumpangnya sepi, bebas nih duduk mana. Cuman menurut saya yang paling enak tuh yang super eksekutif kursi 1 itu, nyaman banget. Bismillah, pukul 18.24 WIB kita meninggalkan Terminal Poris Pelawat. Nah, kalau duduk depan nggak kelihatan apa-apa cuy, lihat tameng doang. Dan ini suasana interiornya, kondisi malam hari, full lampu kelap-kelip. Di bagian samping ada ornamen lampu seperti ini. Wah, keren juga ya. Ini nggak tahu bisa dimatiin apa enggak nih. Mungkin kayaknya dari operator depan. Wah, baru tak omongin udah dimatiin. Dah gini, naik mode. Penumpang saatnya tidur. Dan mungkin juga akan saya pakai buat tidur dulu, karena setelah ini bakalan macet-macetan lagi di tol Tangerang Merak.
pemberhentian selanjutnya yaitu di rumah makan Merak. Saya lupa namanya apa. Kita udah masuk kawasan Merak teman-teman. Ini kita lewat jalur Merak bawah dari exit tol tadi ya. Nah ini nggak tahu nih masih mampir rumah makan atau enggak. Sepertinya sih mampir ini sebelum masuk pelabuhan ya. Coba kita ke depan ya, tak kasih lihat kalian pemandangan kalau duduk di kursi depan. Nah seperti ini cuy. Nggak kelihatan apa-apa. Sebelum masuk pelabuhan Merak ini terdapat banyak loket-loket penjualan tiket ASDP ya. Kalian bisa beli manual di sini, bisa juga beli langsung lewat aplikasi Pelni Mobile teman-teman. Nah ini berhenti, berarti mampir rumah makan nih. Pas banget saya pengen buang air besar. Nah jam malam seperti ini kita barengannya sama bis-bis yang mengarah ke Palembang teman-teman, yang berangkatnya sore dari Jakarta ya. Ada Gramas nih, R011 ini Wonogiri ya? Iya, tadinya Purwantoro Ciledug. Oh iya. Naik yang R10 yang kapten. Oh iya. Kaptennya lupa, R11 itu apa ya? Crash ya? Keren. Crashnya berarti. Iya, ada armornya Defender. Sementara untuk bis tujuan Sumbar biasanya dari Jakarta itu pagi teman-teman. Jadi jam segini ya udah pada lepas Palembang sana. Oke teman-teman, kita udah sampai di Merak nih. Istirahat untuk yang pertama kalinya di RM Dharma Raya sebelum pelabuhan Merak, nggak jauh ini. Dan ini bis yang kita naikin teman-teman, double decker PO Simpati Star, bis tingkat rute terjauh se-Indonesia Raya. Nah ini merupakan istirahat pertama dari total beberapa kali istirahat di sepanjang jalan. Mungkin 5 kali lebih ada kali ya. Nanti insya Allah akan saya total semua, total pengeluaran yang saya habiskan selama perjalanan ini. Di luar tiket 900.000 pastinya ya. Nah ini berhubung saya itu nggak terbiasa makan malam. Biasanya makan cuma 2 kali sehari. Jadi di sini paling saya cuma ngopi doang itu sama Mas Adit di situ. Malam ini saya nggak pengen makan, nanti aja di pagi hari nantinya ya. Buat kalian yang pengen makan bisa langsung masuk ke dalam area. Dan seperti biasa di jalur Sumatera ini makannya bayar sendiri, belum include harga di tiket. Waduh, ada kereta cuy. Nah, kereta lokal tuh rute Merak Rangkas Bitung. Oke teman-teman, ini suasana di dalam rumah makannya. Buat kalian yang mau makan bisa langsung ambil di sana. Seperti biasa bayar sendiri dan biasanya bayarnya tuh setelah makan. Rata-rata makanan di lintas timur ini di kisaran 30 hingga 50 ribu rupiah tergantung lauk yang kalian ambil. Seperti itu teman-teman. Untuk toiletnya berada di bagian belakang sana dan saya tadi habis buang air besar. Ya lumayan oke lah, nggak terlalu kotor. Untuk musolanya ada di bagian ujung sini, lumayan luas juga dan alat perlengkapan sholatnya juga lengkap. Oke. Wah, BTW pagernya ditutup cuy dan ada yang jaga, berarti kalian nggak bisa nyari makan di luar. Nah, salah satu tipsnya kan cari makan di sekitaran sini yang lebih murah ya, tapi ternyata ditutup. Oke, kita ngopi aja yuk. Sama Bang Adit lagi. Woi, latte dulu. Gimana tadi dari Poris? Lancar? Macet deret. Oh macet? Pol. Tapi kok cepet 2 jam nyampe sini? Oh kalau lancar lebih bisa 1,5 jam kali ya? Lagi ya. Mantap. Oke, kita ngopi dulu cuy. Mantap. Untuk pengeluaran sementara tadi sebelum berangkat saya cuma beli Aqua 1 5.000 sementara ya. Nanti kita totalin sampai Medan kira-kira
habis berapa. Dan pengeluaran setiap orang tentu saja beda-beda. Ada yang senang jajan, ada yang senang makan, dan lain-lain. Ini versi POV diri saya sendiri. Jajan malam ini kopi 8.000, roti 5.000, dan air mineral 5.000. Air mineral kedua total 18.000. Jadi total hari ini udah habis 23.000. Belum makan saya. BTW kalau kalian perjalanan panjang kayak gini bisa juga beli aqua yang 1,5 liter. Cuma saya nggak seneng karena ribet bawanya, ribet nyimpennya, tempatnya juga nggak terlalu luas kan. Lebih seneng air kecil-kecilan gini, nanti beli lagi gitu. Cuman nggak tahu nanti kalau berubah pikiran ya teman-teman. Wah, nambah penumpang lagi nih, alhamdulillah. Di Merak. Kayaknya ada loketnya tuh di depan sana. Tadi saya lihat ada banner-bannernya. Iya. Mas Adit bawa bis Simpati Star. Mas Adit on duty. YouTuber kondang. Kita lanjut jalan lagi teman-teman. Duduk di sini aja deh, enak. Nggak lama lagi kita langsung masuk area pelabuhan Merak. Biasanya kalau Simpati Star ini ikutnya kapal yang reguler ya. Penumpang di dek atas hari ini terpantau terisi sekitar separuh kursi ya. Nggak sampai full, cuman nggak sepi-sepi banget. Berhubung besok hari raya Idul Adha juga teman-teman. Sementara untuk yang di dek bawah kelas super eksekutif kosong. Di sleepernya terisi satu Mas dek bus Adit doang. Dan ini kita coba duduk di sini. Nih ada Puspa Jaya Budi Avante, ini tujuan Lampung teman-teman. Biasanya naikin penumpang nih, ada loketnya. Oh nyampe Kota Agung Lahat. Ini sebelahnya RM Simpang Raya. Ini rumah makan Padang yang versi premium. Nah di sebelah sini nih pintu masuk untuk dermaga yang eksekutif ya, kapal eksekutif. Biasanya yang masuk sini tuh bis-bis Sumbar, Palembang sebagian rata-rata masuk situ. Cuman nggak sedikit juga yang lewat reguler. Kalau eksekutif itu kapalnya milik ASDP dengan waktu tempuh yang cepat, normalnya 1,5 jam hingga 2 jam. Dan fasilitas yang ada di dalam kapal itu rata-rata gratis, kayak kamar-kamarnya itu gratis, nggak perlu tambahan biaya. Kapalnya juga bagus teman-teman, cuman tentu saja harganya lebih mahal. Sedangkan untuk kapal reguler, nah itu random tuh karena kapalnya milik swasta. Kalaupun kita dapat kapal yang bagus, itu waktu tempuhnya juga bisa cepet. Serasa kayak Arya Prima ini ke Palembang ini. Nah kalaupun naik kapal reguler, kalau dapat kapal yang bagus itu waktu tempuhnya juga nggak beda sama kayak eksekutif teman-teman. Tapi kalau dapat kapal yang ya jelek ya kayak gitu, bisa jadi lebih lama, bisa jadi fasilitasnya ya ala kadarnya. Semoga saja dapat kapal yang bagus. Nah sebelah kiri ini area stasiun Merak. Dari sini tersedia keberangkatan kereta api lokal dari Merak tujuan Rangkas Bitung. Nah dari Rangkas Bitung kalian bisa lanjut KRL teman-teman. Jalan kakinya lewat sini. Saya sering naik KA ini. Kita masuk area pelabuhan nih. Nah untuk waktu tempuh bis lintas Sumatera seperti ini, apalagi untuk yang rute jarak jauh Jakarta Medan itu ya, itu waktu tempuhnya itu nggak pasti dan sangat fluktuatif gitu teman-teman. Nggak tentu ya karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Beda kayak rute bis Jakarta Malang yang waktu tempuhnya ya standar segitu aja, 10 jam 12 jam ya. Nah kalau Jakarta Medan ini faktor yang mempengaruhi banyak. Yang pertama ampiran agen, kayak tadi di Jakarta mampir-mampir dulu gitu. Yang kedua yang pasti yaitu pelabuhan. Nah ini ngaruh banget teman-teman. Apalagi kalau kita naik double decker itu nggak semua kapal bisa masuk. Hanya kapal tertentu dengan tinggi yang lebih, karena bisnya sendiri ini sekitar 2,15 meter, jadi harus nyari kapal yang cocok. Belum lagi faktor cuaca teman-teman. Kalau ada badai itu biasanya penyeberangannya juga terganggu, bisa molor. Terus faktor yang ketiga yaitu jalanan di lintas Sumatera yang tidak bisa diprediksi. Kalau lancar ya alhamdulillah, cuma kadang itu juga ada macet-macet yang
tidak diduga, kayak misal ada amit-amit kecelakaan, ada acara di jalan, atau ada banjir yang kadang terjadi di lintas timur Sumatera. Kalau waktu tempuh normal Jakarta Medan itu ditempuh dalam waktu kurang lebih 60 jam perjalanan atau 2 hari 3 malam. Ini kita berangkat hari Kamis sore nih. Insya Allah diperkirakan tiba di Medan itu hari Minggu subuh atau dini hari. Itu normalnya. Bisa juga lebih cepat, bisa juga lebih lambat. Sepertinya pelabuhannya nggak begitu padat malam ini sih. Semoga aja langsung dapat kapal yang cocok ya. Ini berarti nggak bisa asal masuk kapal ya bang ya? Oh, harus pilih-pilih dulu. Pilih dulu. Amadea. Amadea, sama siapa? Amadea. Sama dia. Sama dia. Cuma tinggi juga tuh Duta gitu. Cuma dia 50-50 dia. Dia hitungannya situ 4243 tapi masih tinggi. Oh, resiko ya? Iya. Cuma kemarin tuh sama dia tuh kayak modelnya Pastar masuk kemarin sama dia. Oh, Pastar. Sini double decker ya Pastar, Lorena, Adi Prima. Iya betul. Oh iya. Trip pertama kemarin tuh naik jam lah Arakata. Pas-pas kali ya Pak itu. Oh, mepet. Resiko ya bang ya? Oh kemarin Raja Jakarta. Hampir ya kan. Baru datang tuh nyari yang kosong. Berarti bukan yang ini ya bang ya? Bukan. Oke, Kita parkir dulu belakangnya. sini, dari depan. Kalau kita parkir di sana nanti takut penuh lagi ini kan. Oke. Nah, ini kapal apa nih bang? Yang ini? Kapal Duta. Selek. Oke, kita berada di dermaga berapa Sam? 7. Kemungkinan ikut kapal belakang ini, cuman ini masih dikonfirmasi dulu apakah muat untuk ikut kapal yang ini atau enggak. Ini ada beberapa bis nih, Buah Batu bis wisata. BTW ini XPO Borlindo Sulawesi. Terus ada Sari Harum tuh, itu tujuan Palembang biasanya dari Bandung. Depannya ada Arya Prima ke Palembang juga. Wah, ini truknya juga tinggi nih, setara double decker cuy. Tinggi ini ya? Iya, 4 meter itu. Oke, berarti kita ikut belakangnya ya? Iya. Wih, oke teman-teman, ombaknya malam ini cukup tinggi dan ini akan menyulitkan proses naik kita. Serem ini teman-teman. Apalagi kalau double decker tuh depan sama belakangnya tuh kan agak panjang ya. Bahaya kalau sampai kena.